Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2002. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahyudi. Saya selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 6 Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2002 dengan mengambil materi menelaah struktur dan kaidah pembahasan teks cerpen. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, pertama-tama Bapak bacakan absen dulu. Hari ini tanggal berapa? 13 ya. Ahmad Adrian? Aldariani? Izin. Anissa? Betty? Bunga? Sakit. Elsa? Krista? Maulid Dharma? Muhammad Rizky? Muhammad Rifki? Muhammad Ramadhani? Muhammad Khairullah? Khairullah? Muhammad Yusuf? Rizky? Maestra? Febrian? Salma? Segera Beto? Siap. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa bersama supaya belajar ini bisa berjalan dengan baik. Kita berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita periksa dulu terapiannya, kayaknya dicek dulu ya. Terapi, apa-apanya tentunya disiapkan di atas meja ya. Siapkan tentunya. Ingat, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai menelaah struktur dan aspek pembahasan teks cerpen ya. Nah, pada pertemuan kali ini potensi dasarnya adalah menelaah struktur dan aspek pembahasan cerpen yang dibaca dan didengar. Itu indikatornya, yaitu menelaah struktur teks cerpen dari struktur yang dibaca dan didengar. Kedua, menganalisis ciri pembahasan teks tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yaitu peserta didik kalian nanti harusnya mampu menelaah struktur cerita pendek ya. Kedua, peserta didik mampu menganalisis ciri pembahasan teks cerpen. Nah, jadi nanti kalian akan mempelajari bagaimana caranya menelaah struktur kan, strukturnya pelajari apa saja dan juga kaidah kebahasan dalam cerpen itu apa saja ya. Pada pertemuan terdahulu kita sudah mempelajari apa saja unsur inklusif yang ada dalam cerpen. Apa saja itu? Tema, lagi? Alur, tambahan, lagi? Latar atau karakter ya. Terus ada sudut
dulu ada teks cerpen yang berjudul gara-gara main handphone. Beri waktu 2 menit untuk membaca. Membaca teks cerpen ini, kira-kira apa ya masalah yang ada dalam cerpen ini? Apa Febri masalahnya? Siapa karakternya? Si Vanessa kasihkan main handphone ya, sehingga dia melupakan waktu belajar ya. Kita sebagai pelajar seharusnya ingat apa tugas kita. Tugas kita apa sebagai pelajar yang utama? Belajar ya, jangan sampai kasihkan main handphone. Main handphone itu boleh ya, boleh sekedar hiburan, tapi juga main handphone itu harus ingat waktu ya. Handphone juga sangat kalau zaman sekarang handphone itu juga perlu ya. Karena apa? Karena dengan handphone itu bisa mencari berbagai informasi ya, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari handphone. Tapi juga ingat jangan sampai kelupaan waktu, harus bisa membagi waktu ya sebagai pelajar. Ya, sekarang coba kalian buka situs puisis.com ya. Buka situs puisis.com melalui Chrome, Google Chrome ya. Klik dulu situs ini puisis. Nah, kita membahas struktur cerita pendek ya. Nah, struktur cerita pendek yang pertama ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada komunikasi, ada resolusi ya. Pengantaran ada 4 struktur cerita pendek. Nah, apa itu orientasi? Nah, orientasi itu adalah pengenalan awal cerita ya. Nah, biasanya kan dalam cerita di awal itu ada pengenalannya. Biasanya pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan pengenalan tempat ya. Nah, bagian rangkaian peristiwa itu biasanya bagian yang menuju ke bagian komunikasi ya. Ini ada segitiga ini. Ada orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Sebelum menuju ke komunikasi biasanya ada kejadian-kejadian suatu peristiwa yang tak diduga ya. Itu bagian rangkaian peristiwa. Nah, kalau bagian komunikasi apa? Bagian komunikasi itu bagian puncak masalahnya ya. Puncak permasalahan yang dialami si tokoh atau karakter. Itu bagian puncak masalah di mana suatu tokoh atau karakter itu mengalami berbagai masalah. Itu bagian komunikasi. Nah, struktur yang terakhir itu bagian resolusi. Resolusi itu apa? Penyelesaian masalah ya, di mana semua masalah-masalah tadi, masalah-masalah yang dialami si tokoh karakter itu akhirnya bisa terselesaikan ya di bagian ya. Nah, yang bukan struktur teks cerpen apa? Bukan resolusi, orientasi, ya, benar semua ya. Baik, jika sudah paham, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ya, resolusi pada teks cerpen adalah tahapan gimana? Ya, jawabannya. Ya, sudah 3 kelompok yang jawab. Satu lagi. Nah, ulang. Nah, sama ya. Apakah jawabannya benar semua atau salah? Ya, ada perubahan peringkat ya. Ya. Bagian yang menentukan permasalahan dalam cerpen disebut bab.
Enggak ya. Bagian permasalahan apa itu? Benar. Benar masalah? Yes. Iya, coba ya. Kelompok 6 pasti memimpin. Ya, semuanya. Nah, ya. Tangannya dulu. Jangan malu ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai ciri kebahasaan terkait cerpen ya. Ciri kebahasaan cerpen yang pertama itu adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang itu terbagi menjadi dua ya. Sudut pandang itu ada dua. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ya, ciri yang keempat itu adanya uraian deskriptif. Ingat deskripsi apa artinya? Gambaran, artinya menggambarkan ya, atau menggambarkan suatu objek, misalnya menggambarkan suatu ciri anak, misalnya pada suatu hari terdapat seorang anak kecil yang berwajah cantik, itu kan menggambarkan ya, menggambarkan fisik anak itu, namanya uraian deskriptif. Atau misalnya juga pada suatu hari saya pergi ke pantai. Di sana terdapat lautan yang luas, pasir yang putih, batu-batuan, batu karang. Nah, itu kan menggambarkan ya. Nah, itu namanya mendeskripsikan atau uraian deskripsi ya. Metonimia, yaitu majas sebagai bahasa yang sering menyebutkan ciri khas nama merek. Nah, bila menyebutkan nama produk atau nama merek itu majas metonimia ya. Contohnya, ayah pergi ke Jakarta naik Garuda. Garuda itu apa? Ya, sebuah maskapai ya atau merek pesawat terbang. Terus ada majas hiperbola. Apa itu majas hiperbola? Ya, majas yang digunakan untuk melebih-lebihkan ya. Contohnya, gedung-gedung di Jakarta telah mencapai langit. Mencapai langit artinya sangat tinggi, tapi tidak juga sampai mencapai langit. Dia membacakan pidatonya sampai berapi-api. Maksudnya apa? Ya sangat semangat ya, berapi-api itu artinya semangat, sampai berkobar-kobar ya. Tapi tidak mungkin sampai menggunakan api sungguhan, kan bisa mati terbakar. Itu cuma majas ya. Terus majas yang terakhir itu majas rekortes, itu gaya bahasa yang dimaksudkan untuk merendah ya. Contohnya apa? Janganlah sungkan sehingga dibubuk kami. Dan misalnya dia punya rumah yang mewah, tapi dia cuma menyebutnya sebagai bubuk. Itu maksudnya apa? Untuk merendah. Ataupun misalnya juga silakan santaplah makanan kami yang sederhana ini, kan padahal misalnya makanannya mewah, ada daging, ada apa itu ya, makanan lengkap, tapi dia cuma menyebut makanan yang sederhana. Itu namanya majas di podcast ya, majas yang untuk merendah. Kalian kita berkelompok dulu ya. Silakan kalian berkelompok. Ya, ada kelompok 1 ada Adrian, Yusuf, Rizky. Kelompok 2 ada Khairullah, Misdi, Ramadhani, Rizky. Kelompok 3 Siti Rabiatul, ada Maulida. Kelompok 4 ada Nurfitria, Bunga, Salma. Ya. Baik. Sekarang Bapak akan berikan kalian tugas ya. Tugasnya silakan kalian baca dulu bentuknya. Baca bentuknya ya. Kalian itu menelaah struktur dari cerpen yang kalian baca itu. Itu ada dua cerpen ya. Yang pertama kalian menentukan strukturnya. Yang kedua kalian menentukan
ke perasaannya ya.
Ya. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami. Ya. Pertama, struktur teks cerpen. Orientasi, rangkaian peristiwa, dua detail, komplikasi paragraf 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan visi kami mengenai struktur dan perasaan teks cerpen. Struktur teks cerpen orientasi terdapat pada paragraf pertama. Rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Komplikasi terdapat pada paragraf keempat dan resolusi terdapat pada paragraf kelima. Ya, katanya paragraf pertama itu bikin orientasi. Yang lain jawabannya gimana? Nah ya, kemudian rangkaian peristiwa itu di paragraf kedua dan ketiga. Gimana jawaban kalian? Tiga ya. Bagian komplikasi itu paragraf keempat dan resolusi paragraf kelima ya. Sama jawabannya. Terus Bahasa sepak bola untuk dalam suhu malam yang menawarkan cerita bola. ya, katanya aja sifat bola. Tuh, kenal kalian jawabannya? Menurut kalian apa benar atau salah? Apa tadi kalimatnya? Untuk larut dalam suatu malam yang menawarkan sejuta domba. Untuk larut malam dalam yang menawarkan sejuta domba itu majas berbola. Gimana jawaban kalian? Kelompok kalian jawabannya sama atau bukan? Kelompok SD marah ya. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan tentang struktur ya. struktur yang saat Yang pertama struktur dari teks cerpen. Sebutkan orientasinya dari paragraf berapa? orientasi paragraf 1 Paragraf 1. bakalan seorang gadis Paragraf siapa saja? paragraf 1 Paragraf satu ya. Terus bagian rangkaian peristiwa paragraf 2 sampai paragraf 2 sampai ke ketiga ya, yang lain perhatikan. Terus bagian komplikasi paragraf 4 4. Selanjutnya resolusi paragraf 5 bagian resolusi paragraf ke ya. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Bagian orientasi paragraf ke 1 sampai satu saja. Ya, bagian rangkaian peristiwa pada paragraf 2 dan 3 ya. Saya berlari kencang menuju kaki dengan kaki keranjang. Ya. Sekolah majas metafora katanya itu pada bagian saya pun tak mau membawa waktu lebih panjang. Saya berlari kencang menuju kafe dengan kaki-kaki teranjang. Gimana kalian jawabannya? Sama ya. Oke. Tentang struktur teks cerpen. Struktur yang pertama bagian orientasi itu terdapat pada paragraf oh ya. Terus rangkaian peristiwa pada 2 sudah. Ya, yang lain bagaimana? Rangkaian peristiwa artinya pada paragraf kedua sama betul. Nah, kalau lain paragraf ya, kalau lain artinya paragraf kedua dan ketiga ya. Nah. Malam berenang dalam yang rajas sertifikasi. Yang lain bagaimana? Benar apa salah? Malam
inian, majas personifikasi. Dan jawabannya apa? Majas kelompok BT majas personifikasi. Benar, itu majas personifikasi. Malam berenang dalam kesunyian. Kan berenang itu kan sifat manusia. Terus lagi, baik, setelah menyaksikan presentasi tadi, maka kalian sudah mengetahui ya, sudah jelas tadi. Nah, jadi pada pembelajaran yang kita kali tadi, kita dapat menyimpulkan apa saja struktur dari teks dokumen ya. Artinya strukturnya orientasi, resorsi ya, itu struktur dari teks dokumen. Kalau kaidah kebahasaannya yang pertama ada sudut pandang, lagi majas, ada kalimat tulis, ada umum kata usul, ada lagi apa? Uraian deskriptif. Nah, itu adalah ciri kebahasan dari teks cerpen. Nah, tidak ada yang kurang paham atau belum jelas mengenai struktur dan kaidah kebahasan cerpen. Kira sudah paham belum? Ya, semoga paham ya apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik. Selanjutnya, ya silakan dulu kalian kembali ke tempat masing-masing. Untuk menguji pengetahuan kalian mengenai materi yang telah kita pelajari, Bapak akan memberikan soal pengetahuan dan setelah kalian mengerjakan soal evaluasi tadi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Sudah belajar bagaimana bermain kuis ya. Kalian bisa menjelaskan itu ada aliran skornya. Nah, nanti kalian juga bisa kerjakan di rumah ya. Kuis itu yang kalian latihan bisa kalian kerjakan di rumah. Ada kuisnya kan bisa untuk menambah pengetahuan kalian ya. Baik. Untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat cerpen ya, atau membuat karangan. Nah, baik, kira-kira dulu apakah bisa diingatkan? Ada ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran tadi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik.